Kaisang ini adalah aset bangsa dan sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Apalagi Kaisang adalah ketua umum partai politik. Jangan sampai bangsa ini kehilangan putra terbaik bangsa ini. Bisa repot semua negara nantinya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Dalam seminggu terakhir ini, netizen serentak marah menyuarakan soal keberadaan Kaisang, anaknya Presiden Jokowi. Flyer tentang Kaisang hilang bertebaran di mana-mana dengan desain yang cukup unik-unik. Hari ini bahkan aktivis 98 ikut melaporkan hilangnya Ketua Umum PSI ini ke Polda Metro Jaya karena sudah lama keberadaannya tidak diketahui oleh kita-kita lagi. Kaisang seperti hilang di telan bumi setelah ada pernyataan dari KPK yang ingin melayangkan surat panggilan atas dugaan gratifikasi atas perjalanan pesawat jet pribadi bersama istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Agustus kemarin. Kemarahan publik ini berawal dari gaya hedon sang menantu Jokowi, Erina Gudono, di saat momen yang tidak tepat. Pada saat rakyat marah dengan usaha Jokowi dan KIM Plus untuk menganulir putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024, dia malah pamer roti Rp400.000 dan foto-foto dari pesawat jet pribadi pada saat bepergian ke Amerika Serikat. Pada saat mahasiswa ada yang matanya hilang, wajahnya tergores, ditangkap dan disiksa oleh polisi. Pada saat yang sama ada anak raja yang tertawa dari singgasana kemewahan lewat Instagram Story. Seolah-olah tak ada yang peduli dengan keadaan negeri dan rakyat yang sedang marah. Semua diabaikan begitu saja. Kemarahan ini memuncak dan semakin membara. Rakyat muak dengan upaya Jokowi yang ingin berupaya meloloskan Kaisang agar bisa menjadi calon gubernur. Juga satu sisi, keluarga Jokowi yang tidak punya rasa malu dengan hidup hedon dan berfoya-foya. Residu-residu dari kemarahan ini masih menyala dan belum padam sampai sekarang ini. Maka, ketika netizen membongkar pesawat jet pribadi Gulfstream dan biaya yang sangat mahal, Rp300 juta per jamnya. Ini artinya Kaisang dan Erina harus membayar lebih dari 10 miliar hanya untuk sekedar terbang ke Amerika Serikat dalam satu hari. Pertanyaannya sekarang, itu pakai uang siapa? Ini juga yang diselidiki oleh para netizen handal yang melebihi FBI dan CIA. Sampai-sampai warganet menemukan ada dugaan gratifikasi dari pengusaha besar seperti Shopee, Free Fire, dan pengusaha lainnya yang selama ini mensponsori segala kegiatan keluarga Jokowi di Solo belakangan ini. Jadi, Kaisang sebenarnya kemana sih? Apakah benar seperti pernyataan KPK bahwa Kaisang tidak tahu keberadaannya di mana? Rasanya ada persekongkolan antara Partai Solidaritas Indonesia, KPK, dan Kaisang. Kok bisa? Begini saya jelaskan. Setelah Kaisang terbang ke Amerika Serikat sekitar tanggal 20, semua anggota PSI serentak menyatakan tidak tahu soal keberadaan Kaisang. Tidak ada yang berani buka mulut termasuk Raja Juli Antoni, Grace Natali, dan Uki sekalipun. Semua bungkam seolah-olah sedang diorganisir untuk menyembunyikan sesuatu. Lalu, pernyataan yang hampir sama juga dilontarkan oleh KPK bahwa mereka tidak tahu alamat Kaisang ada di mana. Ini jelas melecehkan logika publik. KPK kan punya mitra untuk bekerja sama saat melakukan OTT, penangkapan, maupun penyelidikan. KPK bisa saja bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri, Polri dengan cybernya, TNI dengan BAIS-nya, BIN, bahkan Interpol jika pelaku korupsi atau suap dan nepotisme berada di luar negeri. Alasan tentang ketidaktahuan soal alamat Kaisang oleh KPK juga mempermalukan institusi itu sendiri sebagai penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi. Belum pernah dalam sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK terhambat melakukan penyelidikan atau setidaknya meminta keterangan dihambat oleh masalah alamat yang tidak diketahui secara detail. Kehilangan Kaisang ini disebut membuat rugi sejumlah pihak, salah satunya KPK. KPK adalah pihak pertama yang menyatakan bahwa keberadaan Kaisang tidak diketahui untuk dimintai keterangan private jet saat melawat ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu.
Tapi akal-akalan KPK, PSI, dan Kaisang ini mulai terbongkar karena pernyataan blunder Sekjen PSI Raja Juli Antoni kemarin. Dia mengakui Kaisang tetap berkantor di DPP PSI sejak tanggal 28 Agustus. Ini artinya Kaisang sengaja ngeghosting lagi, diam-diam pulang ke Indonesia tanpa sepengetahuan publik. Jika Kaisang ada di Indonesia sejak tanggal 28 Agustus, ini artinya PSI dan Kaisang masih ada upaya untuk mendaftar menjadi calon kepala daerah tingkat wali kota dan bupati karena pendaftaran baru berakhir pada tanggal 29 Agustus. Konfirmasi keberadaan Kaisang di Indonesia sekaligus ada upaya persekongkolan antara KPK, PSI agar mengundur waktu untuk meminta keterangan dugaan gratifikasi kepada anak Raja Jawa ini. KPK sangat berhak untuk mengakses manifest penerbangan dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi Kaisang diinfokan menaiki pesawat komersil pada saat pulang kembali ke Indonesia. Jadi, mustahil rasanya bagi KPK untuk tidak tahu soal ketibaan di Indonesia pada tanggal 28 Agustus, termasuk keberadaannya hingga hari ini karena KPK punya akses atas apapun, termasuk meminta petunjuk dari Presiden sebagai upaya mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Bagi saya, persekongkolan jahat antara KPK, PSI, dan Kaisang ini adalah kebodohan yang tidak dibungkus dengan rapi. Ingat, kemanapun Kaisang melarikan diri, netizen pasti akan mengintai di mana-mana. Netizen bahkan lebih terpercaya dibanding KPK, polisi, bahkan presiden yang punya akses ke semua lembaga apapun. Tapi ada aksi yang cukup keren hari ini. Aktivis 98 akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya soal kehilangan Kaisang. Alasannya, Kaisang ini adalah aset bangsa dan sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Apalagi Kaisang adalah ketua umum partai politik. Jangan sampai bangsa ini kehilangan putra terbaik bangsa ini. Bisa repot semua negara nantinya. Laporan ini memang bernada sindiran, tapi setidaknya jika laporan ini tidak ditindaklanjuti, maka bola sekarang ada di Polri. Mau tidak menindaklanjuti laporan itu dengan ikut melakukan pencarian soal keberadaan Kaisang agar diserahkan ke KPK untuk diperiksa. Kita tunggu saja. Saya John Sitorus, Insight.